warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, ini kita langsung bahas aja ya dari awal ya. Untuk untuk materinya kita tadi mau ngambilnya SPLDV ya, tingkat SMP ya. Iya, ini aku sambil share screen ya, Kak, buat sekalian langsung bikin laporannya. Oh, boleh. Nih, udah. Soal HP ya susah. Jadi yang pertama itu ini dulu, Kak. Bahas nama portal yang mau kita pakai. Untuk sementara kita ngambil portalnya makanya Udemy ya. Pada setuju tadi ya. Tapi kalau misalkan nanti ini deadline-nya besok ya, terakhir ya. Iya, Kak, besok. Untuk sekarang kan pegangan kita pakai Udemy nih. Nanti misalnya ada yang punya saran atau lebih cocok lagi selain Udemy gitu, nanti coba dikontak aja ke kitanya gitu yang lain-lainnya. Berarti untuk laporan yang sekarang sementara ini pakainya Udemy dulu ya? Nah, soalnya belum ada masukan lain kan gitu. Oke. Udemy dulu aja. Nah, terkait nama kursus kan masih belum ini apa pikirannya ya. Paling kita ngambil dari materinya dulu kan. Materi yang akan dibahas kita kan nanti ngambilnya SPLDV ya. Tapi di SPLDV sendiri ini dari kelompok lain belum ada yang ngambil kan? Kira-kira ya? Belum ada ya? Ya. Terus untuk pemilihan perannya gimana ini? Pemberian peran kemarin ya, yang kemarin ditulis kemarin kita kan udah Sempat diskusi via ya, WA grup. itu kalau misalkan emang udah nggak pada keberatan diisiin aja gitu. Jadi sesuai sama diskusi kemarin ya? Ya, cuma paling terkait yang WD kemarin, kita kan udah ada yang Jenny ya kemarin ya, yang bersedia ya. Terus misalkan nanti Jenny-nya ada problem, nanti coba diomongin bareng-bareng aja gitu. Tapi kalau untuk buat laporan, kita nulisnya kayak biasa aja. Kemarin itu yang CM Vivi ya? CMD Terus untuk nama kursus gimana nih? Kira-kira ada ide nggak dari teman-teman nama kursus yang cocok apa? Nama khusus. Sebelum pikiran sih. Soalnya paling nama khusus kan kira ya metode perkembangannya nanti gimana. Iya makanya. Soalnya kan harus buat logo juga ya. Jadi Kalau untuk logo sih bisa di akhir sih itu mah. Tapi bisa sambil jalan lah istilahnya kan. Cuma kalau nama kursus itu kan terkait kita ntar mau ngembanginnya kayak gimana nih untuk kursus terutama di materi SPLDV kan. Atau mau nyesuaiin aja sesuai kita paling pembelajaran SPLDV-nya atau nanti kita mau kayak gimana cara buat meningkatkan pemahaman siswa untuk ke SPLDV-nya gitu. Kira-kira gimana nih, ada masukannya gitu? dari teman-teman gimana? Ada masukan nggak untuk nama kursus? Ya, yang penting sih persuasif aja, yang enak gitu, yang menarik tapi nggak simpel gitu, nggak usah panjang-panjang. Gimana sih contohnya misalkan gitu? Masih agak gimana ya? Masih belum paham yang tepat itu kayak gimana? Ada contohnya? Ya normalnya kalau misalkan saya kayak ini nih, kalian kemarin udah pada ngambil kursus kan yang di platform masing-masing tuh. Nah kayak judul kursus itu aja yang dimasukin.
Atau modelnya. misalnya nih, di forum diskusinya itu ada dijelasin kalau nggak salah. Yang pertama, kita kan disuruh diskusi pakai portal apa, kita udah milih Udemy. Terus yang kedua, masing-masing kelompok memilih perannya. Kita juga udah memilih perannya. Terus yang ketiga, kita diskusiin itu tentang materinya sama nama kursus serta desain logonya. Nah, contohnya itu, Itu dua. nih, contohnya seperti ini nih. Bimbingan belajar matematika inovatif 712. Kalau dari Bapaknya sih contohnya begitu ya, teman-teman. Bentar. Sambil search aja. Tahu dapat ide lagi nanti. Ini misalkan itu kan udah ada materinya nih, tinggal penyesuaian judul aja kan nanti sama logo. Terkait tugas atau nanti ini kita makanya nanti pembelajarannya tuh asinkronis atau sinkronus aja buat metode pembelajarannya enaknya. Kayaknya sih enaknya sinkron deh, Kak. Jadi kita Sinkron udah, ya, langsung kasih materinya aja. Soalnya kan kita juga ada kesibukan masing-masing ya, Kak, kayak kelas mata kuliah yang lainnya gitu. Takutnya nggak ada jadwalnya gitu, susah untuk nyamain jadwal kita berlima gitu. Atau kalau untuk yang asinkronnya kita taruh kayak biasa aja kuis gitu, yang lain-lain kuis paling berapa menit gitu atau apa Boleh sih. Gimana yang lain, menurut yang lain pendapatnya? sebagai evaluasi aja nanti. Iya boleh kayak gitu, kayak masukin Jadi kuis. masuk langsung kuis buat melihat itu apa namanya hasil belajar mereka gitu aja. Kalau yang kayak di chat itu buat nama kursusnya terlalu biasa aja nggak? Ya, coba kita lihat dulu. Substitusi dan eliminasi kode SPLDV. Substitusi dan eliminasi ya. Apa? Agak dibikin persuasif lagi sih kayaknya enak lah, biar lebih menarik gitu buat diikutin ininya kursusnya. Kalau bisa apa ya namanya ya? Terlalu ini. Ini boleh off cam nggak? Soalnya suaranya putus-putus kalau misalkan di onin kameranya. Oh boleh. Boleh kan ya? Nggak apa-apa di offline Iya, aja. nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Oke, makasih guys. Ini terkait untuk judul kursusnya kan udah ada yang ini ya, tentang substitusi dan eliminasi pada SPLDV ya. Kira-kira ada yang mau ngembangin lagi nggak terkait judul kursusnya dari yang tadi? Atau udah itu aja, cocok itu aja? Gimana? Yang lain gimana? Kalau aku sih masih nyari-nyari ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang lain, mungkin pakai saran dari Alvia tadi. Berarti kalau untuk judul masih fleksibel ya?
Kan masih ada deadline ya. Nanti kalau mau ya nggak apa-apa, itu buat pegangan aja. Semisal nanti ya belum masih ada ide lebih lanjut, nanti tinggal diubah lagi kan bisa itu. Berarti untuk sementara judulnya taruh gitu dulu aja ya. Oh. Nanti kalau misalnya ada saran lainnya bisa hubungin di chat grup WA grup aja ya. Untuk logonya itu, ini kan kalau di Udemy itu kan dari kursus-kursus yang tadi sebelum saya lihat kan paling rata-rata munculnya di bagian foto ya, kalau bagian depannya doang lamannya. Itu untuk logonya tuh logo kayak gimana bentukannya? Ada contohnya nggak? Kira-kira logonya bakal kayak gimana gitu? Ada yang punya ada yang udah ini belum? Kira-kira ada yang udah punya gambaran tentang logonya kira-kira bakal gimana, ada nggak? Kalau aku sih belum ya, mungkin kalau logo kayaknya kalau diskusiin susah ya, mungkin nanti aja kali ya logo menyusul. Ya udah sih boleh ya. Sekalian cari ide-ide gitu, logo kan susah. Tapi sekarang mah bikin logo udah gampang sih, di online kan bisa ya. Iya, Ntar, tinggal ambil. ya ntar nyusul aja kalau untuk logo, soalnya ribet kalau diskusiin kayaknya. Ya, sih. Terus apa lagi ya kira-kira yang dibahas ya? Ini yang terakhir dibahas tuh tugas dari masing-masing peran ya. Sebentar. Kalau untuk tugas masing-masing peran ini sebenarnya udah dijelasin ya di forum diskusi, udah dikasih tahu juga sama bapaknya. Ini mau ikutin tugas yang ada di sini aja atau gimana? Ya paling sih kalau misalkan selain tugasnya dari WD itu, yang lainnya ada kesulitan nggak gitu? Kalau Kalau WD aku kan sih jelas enggak. nggak ada ya. Kalau WD kan jelas kan belum semuanya pada bisa gitu istilahnya, belum pada mahir gitu kan. Jadi paling Iya, untuk WD ngerjainnya bareng-bareng aja gitu kalau misalkan susah gitu kan. Nah untuk selain WD itu yang lainnya ada kesulitan nggak gitu aja sih. Biar nanti ya diomongin coba. bareng. Ya ini coba aja dulu dibaca tugasnya masing-masing tuh kayak gimana. Nanti untuk di laporan aku bikinnya berarti tugasnya sama kayak yang di forum diskusi ini ya. Iya nggak apa-apa. Oke. Nanti tinggal laporan progresnya aja sih nanti lah untuk masing-masing tugasnya gitu. Udah nyampe mana gitu. Oke. Boleh nanya nggak? Boleh. Itu yang kan aku kan pembagian yang CMD yang bertugas untuk mengembangkan materi kursus kan. Itu kayak gimana gitu? Soalnya masih kayak kurang ngerti juga. Bukan, Vivi bagian yang ini, Vi. Kamu bagian yang course manager ini. Tugasnya tuh pimpinan pengembang yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola portal kursus. Bentar ya. Ini tugas Vivi yang ini. Jadi kalau course manager itu tugasnya kayak ya bertanggung jawab sama tugas kita semua gitu. Jadi ntar kamu yang ngawasin juga sama tugas-tugas kita apa udah selesai, udah sampai mana gitu. Ntar sama kayak mungkin bantu-bantu peran lainnya gitu. Ada mau ngomongin ke ini dulu. Oh iya. Itu kan bentar gitu ya. Itu kok lama ya semuanya di aplikasi. Jadi itu lama. Dari ini aja deh. Kayaknya lebih enak yang ketiga deh, yang penerapan sehari-hari aja. Soalnya kan rata-rata anak-anak juga suka nanya kan, untuk fungsi matematika tuh di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana kan gitu.
Kenapa ya WA-nya nih? Space. Kalau nama kursus yang nggak ada hubungan sama LSPLDV itu boleh nggak sih kayak love life map gitu? Boleh nggak sih? Gimana? Maaf. Misalnya nih untuk nama kursusnya nggak usah berhubungan sama SPLDV, boleh nggak sih kayak love life map gitu? Soalnya kan nanti yang kita bahas tuh penerapan dalam kehidupan ya. Jadi aku ngambilnya life gitu. Terus kita kan materi matematika gitu. Terus ya biar orang-orang suka sama matematika aja gitu. Love life map. Boleh nggak sih? Ya kayak gitu sih biasanya nanti ada aja yang anggap bisa sih bagus sih. Cuma paling kan orang nggak tahu tuh ini yang ngebahasnya tentang apa untuk love life nya gitu kan. Jadi kan paling nanti umum. Paling khususnya berarti untuk tentang matematika aja berarti bisa jadi materi keseluruhannya intinya pikirannya. Ya kalau saya sebagai peserta ya mikirnya sih ke situ. Betul sih. Ya, kalau misalkan ada judul tertentu kan berarti yang kita bahas kan cuma SPLDV doang. Jangan nanti pas dianya malah pas gabung karantinanya terus love life match kan materi yang dibahas cuma SPLDV doang kan kayak ada yang kurang gitu dari pesertanya kan. Oh iya. Ini yang cowok berarti 2 orang ya? Iya. Akhirnya kayak doang tadi. Oh Jenny itu cowok ya, oh maaf ya. Tadi yang untuk yang tugas-tugasnya tadi siapa sih yang nanya? Masalah apa tadi katanya? Itu masalah kursus manajer kayak gimana gitu. Oh yang manajernya. Ini ada yang mau ditanyain lagi nggak dari teman-teman untuk tugas-tugasnya atau yang lainnya? Untuk laporan diskusi nanti aku rapiin lagi ya, nanti aku kirim di WA grup untuk pengumpulannya. Oh boleh. Ini terkait web apa WhatsApp pada bisa nggak sih? Kok di saya nggak bisa masuk ya? Nggak bisa mulu. Mau ngubungin ke WA-nya ke dari HP ke komputer nggak bisa jadi. Aku bisa sih Kak tadi. Makanya ini nggak dia malah page apa nggak kebaca mulu page-nya. Padahal buka yang lain tuh lancar. Ini bingung juga. Akhirnya dari WhatsApp-nya mau bacanya agak susah kalau di HP doang. Berarti terkait tugas tadi selain yang manajer tuh nggak ada problem ya? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Enggak Kak, kalau dari aku udah sih cukup. Ini coba nih buat Jenny ini suaranya dikit, pengen tahu suaranya gue. Penasaran soalnya Jen. Iya Kak. Nah, kan kelihatan tuh suaranya tuh, enak kan didengarnya. Jadi ada yang mau disampaikan nggak Jen? Apa gitu kira-kira? Ada problem nggak gitu? Nah, paling nanti minta bantuannya aja gitu di WD mah. Oke siap. Berarti kalau yang lain mah aman ya kira-kira ya? Agak delay kayaknya. Mau tanya nih kalau misalkan kan nanti pembelajarannya katanya maunya asing, terus kita naruh materi. Kalau misalkan naruh materinya berupa video gimana? Jadi diputer aja gitu. Siapa yang hari ini tag video dengan materi ini atau dengan permasalahan ini gitu. Jadi yang penting mah nanti kalau DL-nya udah apa nih sesuai DL aja gitu. Deadline-nya kapan gitu. Dikasih deadline dia mau bikin videonya kapan aja ya setelah dia. Yang penting pas deadline udah kekumpul gitu gimana. Kalau misalkan cuman
Kalau Oh. cuma misalkan materi-materi gitu doang, kayaknya terlalu itu, Iya. terlalu kayak ya terlalu gimana, kurang menarik gitu. Iya, kalau video suruh nonton doang mah. Heeh. Jadi kayak bikin video kayak di PPT, ada muka kita gitu-gitu aja gimana. Boleh sih, nggak Iya. apa-apa. Tapi bosan gak sih buat nanti pesertanya kayak gitu? Soalnya biasanya kalau untuk pembelajaran video sih emang rata-rata kurang aktif jadinya kan. Sekedar nonton nggak doang sih. Iya, kalau pas habis video semua materinya itu nanti ada kuis gitu buat ngecek apa si pesertanya itu memahami dari materi yang ada enggak gitu. Fasilitas gitu ya modelnya ya. Zaman Iya. dulu ya. Untuk jenis kuisnya itu berarti nggak lebih dari satu ya? Atau itu kan nggak ada di awal juga kan, nanti ngecek juga kan? Kayak misalkan pakai tugas kuis gitu kan? Untuk setelah video pembelajaran berarti ada lagi ya? Untuk evaluasinya? Bikin 2 kali berarti? Berarti kita makanya sinkronus aja nih? Udah? Apa? Berarti asinkronus aja metodenya paling ya? Mau sinkronus juga boleh. Sinkronus Tapi itu kita makanya 2 gitu. Berapa kali pertemuan sih kira-kira? 1 kali aja tuh gimana tuh? Itu masih agak kurang paham di situ paling saya. Nah, kalau untuk itu aku juga kurang tahu sih, Kak. Belum ada info lanjutannya. Ya soalnya untuk terkait kursus kan nanti kita buat kursus itu pasti nanti ada jumlah pertemuannya kan. Ya. Itu berapa kali pertemuannya kan kita masih kurang tahu tuh. Cuma kebanyakan kalau dari kalian sendiri di Fakultas itu pas kursusnya itu lebih ke asin atau sinkronus dari kursus masing-masingnya? Lebih sering tatap muka langsung sama nanti tanya jawab segala macam, atau lebih ke video pembelajarannya terus nanti kuis? lebih ke asing sih, bahkan semuanya kalau di kursus saya mah asing. Dosennya Lebih- cuma dia ngasih video terus habis itu udah kuis. Ya, sama aku juga asing. Video terus kuis. Berarti mungkin asin aja paling dulu ya. Untuk materi SPLDV sendiri ini ada pembahasannya tuh ada namanya si pengertiannya, terus metode grafik. Jadi ada untuk penyelesaian SPLDV itu bisa dari metode grafik sama metode eliminasi sama substitusi gitu. Palingan nanti dari penyelesaian itu ada sama metode gabungan. Palingan dari penyelesaian kayak itu tuh dimasukin ke kehidupan sehari-hari aja. Jadi misalkan kalau penyelesaian pakai grafik dikasih soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti kurang lebih ada 4 sampai 5 pertemuan. Apa kebanyakan? Ini ya, setiap pertemuan itu ngebahas satu penyelesaian gitu ya. Misalkan yang untuk yang pertama itu yang pakai metode grafik gitu kan. Yang kedua itu eliminasi, tiga substitusi gitu ya. Iya, atau substitusi eliminasi bisa digabungin. Biasanya sih mereka digabungin terus sama metode gabungan gitu. Ada 5 metode ya seluruhnya? Iya. Grafik, substitusi, eliminasi, sama gabungan. Berarti kalau misalkan kira-kira nih untuk satu pertemuan kita mau ngambil berapa menit? Selama-lama setengah jam aja kali. Kelamaan setengah jam kayak cukup deh. Biasanya orang-orang kursus sampai berapa jam? Setengah jam paling ya. Misalnya setengah jam itu ngebahas nanti. Setengah jam itu kan dari mulai video pembelajarannya aja atau nanti sama kuisnya kehitung? Kayaknya mah cuman video pembelajarannya aja. Palingan kuis, kalau video pembelajaran 20 menit atau 25 menit kayaknya terlalu cepat. Iya, apalagi kalau 25 kemungkinan kita ngebahasnya baru satu metode doang kan? Cukup nggak sih ngebahas 2 metode langsung kalau 25 itu? Enggak. Iya ya. Kalau permasalahannya buat kehidupan sehari-hari itu pasti kan soal cerita gitu. Iya. Berarti kemungkinan 4 pertemuan ya palingnya. Kalau misalkan waktunya estimasinya itu sekitar 20 menit ke atas lah ya, 20 sampai 30 lah ya. Kalau yang lain gimana? Ada masukan lagi nggak terkait estimasi waktunya untuk video pertemuannya nanti? Kalau dari aku enggak sih, 30 menit tuh udah
cukup, nggak yang kelamaan, nggak juga kecepatan. Berarti udah cocok ya 30 ya. Udah tinggal nanti penyesuaian aja paling. Ada yang mau ditanya lagi nggak Dari aku dari yang cukup. lain? Cukup ya? Ya udah paling itu aja sih sementara. Paling nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi nanti coba di grup aja paling. Udah waktu juga udah beda 20 menit, 20 kayaknya. Ininya. Berarti dari yang lain udah nih, nggak ada yang mau ditambahin lagi. Udah Kak, cukup kayaknya. Udah, kalau misalkan memang udah cukup segi paling untuk pertemuan kita kali ini mah ya udah diskusinya ya. Dicukupkan sampai sekarang. Ya. Untuk selanjutnya paling nanti ke depannya kita lewat grup aja, paling nanti lewat chat aja di sananya. Ada yang ditambah-tambahin. Ya kalau misalkan ada yang kurang, mohon maaf aja segitu kan sebenarnya. Udah mau langsung ditutup aja tuh gimana? Ya Kak, langsung tutup aja. Udah ya paling jadi bingung. Ya udah, gitu aja paling ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.